Banyak lah bang, warga DKI yang berharap PJ sekarang ini bisa membawa Pak Heru bisa membawa DKI untuk menjadi lebih baik. Lanjut Gus. Selamat sore, Bro and Sis. Kita kembali ketemu udah cukup lama ya dalam podcast Agus Hamonangan. Tagline kita adalah Lanjut Gus. Jadi topik kali ini yang menarik ya, kebetulan hadir ya Bro and Sis yang mewakili toko cendekiawan yang ada di daerah Tebet dan juga dibarengin ya di sini juga kita hadirkan adalah toko milenial ya milenial dan Bro Ensis mungkin pernah juga ya lihat di medsos yang untuk beberapa kegiatan diantaranya apa Bro? Stand up comedy katanya. Itu hobi aja sih. Itu hobi ya? Itu hobi aja Bro. Oh, iya. Tapi kebanyakan di organisasi kampus aja, aktif di organisasi kampus. Iya. Sampai sekarang masih? Sampai sekarang udah selesai sih sebenarnya. Udah selesai ya? Kuliahnya juga udah mau selesai. Oh, kayak gitu. Tuh Bro Ensis Iya, ya. iya. Kuliah mau selesai tapi tetap berproduktivitas ya. Untuk melakukan produktivitas ini juga tentunya harus banyak ya kita diskusi seperti ini, diskusi ringan ya Bang Geral ya, supaya kita juga bisa punya suatu usul ya, punya suatu aspirasi nanti kita sampaikan. Yang sekarang ini adalah terkait dengan PJ Gubernur Pemprov DKI Jakarta. Jadi Bro Ensis ya, saya mau menanya-nanyakan dulu ya bagaimana pendapat daripada teman-teman kita yang tadi mewakili beberapa komunitas dan juga beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan. Jadi gini Bro Geral, kan kalau yang sekarang sudah ada pergantian gubernur ya memang kemarin itu bisa dikatakan penggantinya cukup aktif ya, yaitu PJ Gubernur kita Pak Heru Budi ya. Ini kita mau ini dulu nih ya, mungkin bisa juga ya menyampaikan apakah memang apa yang sudah beliau lakukan ya sudah memang menunjukkan ya sesuatu harapan yang baik, atau menurut Bang Geral apa masih ada yang ya kekurangan. Silakan Bro Geral. Ya, tentunya begini Bang, kami sebagai warga DKI Jakarta terutama khususnya tetap berharap siapapun gubernurnya atau sekarang ini PJ itu akan membawa Jakarta akan lebih baik dan lebih baik lagi dari sebelumnya ya. Betul. Dari sebelumnya, dan bisa bikin gebrakan yang oke gitu kan. Terutama untuk warga DKI Bang. Iya. Untuk warga DKI yang pasti. Dari kegiatan, dari ekonominya gitu kan. Banyak lah Bang, warga DKI yang berharap PJ sekarang ini bisa membawa Pak Heru bisa membawa DKI untuk menjadi lebih baik. Ada harapan ya. Ada harapan. Contoh-contohnya apa? Kalau dilihat dari yang sudah beberapa minggu kelihatan yang dilakukan oleh beliau. Nah ini nih, kebetulan aku kurang monitor ya kegiatannya. Kurang monitor karena PJ-nya ini terus terang aku belum monitor. Tapi ada terasa gregetnya gitu. Kalau antusias warga oke. Selama ini Iya. Karena kalau nggak salah, nggak apa-apa kita ngomong ya. Kalau nggak salah Pak Heru itu kalau menurut
dari mata masyarakat ya, dari warga saya sendiri terutama. Ini 11-12 sama Pak Basuki Purnama kalau nggak salah. Oh iya. Ini yang selama ini saya lihat sih warga ya begitu. Ini 11-12 ini. Gitu. 11-12 berarti ya apa? Beda-beda tipis dan menunjukkan ini ya pembangunan DKI lebih baik lagi ya. Betul. Oh, ada satu lagi yang saya ingat Bang. Layanan publik Bang. Betul ya? Iya, itu dia. Layanan publik itu sebetulnya oke sekali itu. Bisa menampung aspirasi warga DKI secara langsung. Bisa mengambil tindakan secara langsung. Tanpa ada birokrasi yang rumit yang selama ini berkembang di dalam warga DKI. Betul. Itu aja. Oh, itu yang membawa perubahan tadi di situnya ya. Betul. Iya. Coba mungkin Bro Fikri ada yang lebih konkret lagi nih barangkali nih melihat sepak terjang yang walaupun belum sebulan ya kali ya, belum sebulan atau belum 100 hari. Tapi beliau sudah sampai ke lapangan, sudah sampai. Nah, sempat lihat juga. Iya, ini Bro Fikri melihat hal-hal seperti itu gimana nih? Kalau ini gua aja ya, pakai gua aja. Iya, silakan. Gua ngelihat PJ Gubernur yang sekarang tuh kelihatannya ini loh, orangnya tuh semangat dan punya komitmen gitu. Walaupun dia posisinya hanya sebagai PJ Gubernur gitu. Ibaratnya kan waktu masa jabatannya kan hanya sampai nanti sampai 2024 kan, nggak full satu periode, tapi dia kayaknya menjalankannya tuh dengan sungguh-sungguh, dengan serius gitu, bukan cuman mengisi kekosongan jabatan aja, tapi dia juga pengen kasih dampak buat warga tadi ya, untuk menuhin harapan-harapan dari masyarakat DKI. Terus juga gebrakan-gebrakannya luar biasa sih untuk awal-awal gitu. Cukup tampil juga ke media. Luar biasa ya. Iya. Dibandingkan gubernur sebelumnya gitu. Maksudnya untuk posisi sebagai PJ Gubernur gitu. Dengan kemarin sempat baca berita juga membuka lagi aduan di balai kota kan, kayak gitu. Itu kan berarti tandanya dia ya sungguh-sungguh gitu sebagai PJ Gubernur gitu, walaupun masa jabatannya hanya sampai 2024 gitu untuk mengisi kekosongan jabatan, tapi ya dia sungguh-sungguh gitu kayaknya sebagai gubernur. Sama mungkin tadi ada track record juga gitu ya, rekam jejak juga yang banyak masyarakat yang punya asumsi PJ Gubernur yang sekarang Pak Heru ya, itu mungkin tadi 11-12 maksudnya mungkin secara kinerja ya. Betul, secara kinerja. Secara kinerja 11-12 dengan Gubernur DKI periode sebelumnya. Kayak ya gitu. Pak Ahok lah zaman itu ya. Iya itu sih hampir sama ya. Gerakan-gerakan atau mungkin gebrakan percepatan dan juga kalau melihat, nah ini coba mungkin perlu pendapat nih dari teman-teman deh. Kalau melihat itu seperti apa ya? Seperti sesuatu yang memang bikin semangat ya. Tapi kayaknya sorotannya berlebihan nggak sih? Sorotan artinya ya sampai katakanlah hari itu ke Tanggul gitu ya. Kemudian juga sampai ada katanya pembersihan yang kemarin teman-teman kita lagi pakai Monas ya, terus PJ Gubernur juga turun bersama teman-teman PJLP, teman-teman ini PPSU, nah ikut bersama di situ. Apa yang suka di ini pencitraan atau memang media ini yang nyorotnya terlalu berlebihan ini? Coba dari Bro Geraldo. Gini sih Bang, menilai itu apa ya, penilaian dari masyarakatnya. Semua ada pro dan kontra.
Kalau menurut saya pribadi atau warga saya sendiri terutama, kerja lebih cepat lebih baik. Kerja lebih cepat lebih baik. Betul. Jadi buat apa ditunda-tunda gitu kan? Kalau memang beliau harus bukan karena lagi disorot ya. Wah, gue lagi disorot nih, ya kan? Mudah-mudahan sih. Gue harus sampai ke trotoar nih, gitu kan? Sampai enggak ya? Oh iya. Tapi yang kayak begitu apa ya? Maksudnya apa? Kalau memang pas lagi media mau mencari pemberitaan gitu ya, ini kira-kira apa? Ada bukan hanya pencitraan ya, tapi maksudnya mungkin pemikirannya paling nanti ini juga cuma sebentaran gitu kan. Apa ini harapan ini akan semakin membaik, membesar dan membuat ya DKI yang ya kalau perlu gue sampaikan tahun-tahun sebelumnya kan DKI banyak dapat ini nih apa namanya anugerah ya kan, sebagai katanya transportasinya paling baik apa gitu kan. Nah, mana lebih baik dengan tadi katakanlah pergerakan yang cepat ya untuk pembersihan, untuk tanggul-tanggul, penanggulangan banjir. Di situ anugerah atau penghargaan ya mungkin nggak inilah ya, nggak perlu gitu ya. Nah, dibandingkan zaman sebelumnya ya itu ya apa biasa-biasa saja, tapi sampai katanya punya koleksi ini juga nih kan, koleksi penganugerahan yang tadi saya katakan, penataan transportasi, baru dikatakan apa namanya administrasi terbaik, kota layak anak, nah seperti itu. Nah dibandingkan itu mana nih kira-kira yang sebenarnya yang ini ya, yang apa yang diharapkan masyarakat ya betul-betul inilah, betul-betul untuk kebutuhan kepentingan mereka gitu. Ya, kalau gue sih bro, soal pencitraan tadi, mungkin pasti kalau yang namanya gubernur DKI, gubernur ibu kota Indonesia gitu pasti disorot media tuh pasti gitu kayaknya. Mau dia dengan sendirinya ya. Iya, mau ngapain aja ada baik dikit pasti disorot media, apalagi ada apalagi jelek juga pasti disorot media juga gitu, pasti semua media tertuju sama betul. Sama gubernur DKI gitu kayaknya. Jadi bukan soal pencitraannya sih, pasti media tuh nyorot banget gitu gubernur DKI ngapain aja gitu. Betul. Tapi tadi yang menjawab nanti itu apakah itu pencitraan atau enggak ya mungkin Bro Geran yang bisa jawab gitu, maksudnya masyarakat di bawah ngerasain nggak apa yang dilakukan sama berdampak tidak berdampak nggak gitu. Begitu juga penghargaan tadi soal transportasi, soal ramah lingkungan, ya harus masyarakat DKI Jakartanya yang kasih pandangan gitu, yang merasakan dampaknya langsung. Iya, artinya kalau tadi yang sempat gue sampaikan, yang gubernur sebelumnya lebih tertarik ke situ gitu, lebih tertarik pada penganugerahan ya kan, lebih tertarik kepada apa namanya ya dikatakan Jakarta ini ya menjadi acuan, menjadi contoh gitu kan, sukses menyelenggarakan Formula E misalnya kan. Jadi ya itu tadi lebih menitik beratkan kalau menurut gua, kapan lagi nih dapat penghargaan DKI Jakarta ya kan, sebagai pemerintahan yang tadi yang layak anak, yang mempedulikan lansia. Nah, dibandingkan dengan yang PJ sekarang ini kan mau kasih anugerah kayak mau kasih apa. Nah, gua jalan. Nah, yang dia contohkan itu kira-kira menurut Bung Gerald yang lebih menguntungkan masyarakat yang mana ini? Yang lebih menguntungkan masyarakat, masyarakat nggak butuh penghargaan, bro. Nggak butuh penghargaan ya. Iya. Selama DKI Jakarta menjadi kota yang lebih baik dari segi warganya, kesejahteraan warga ini nggak udah masih tutupin ya. Ini kesejahteraan warga DKI Jakarta itu
sangat-sangat dibutuhkan. Jadi berharap PJ yang sekarang ini Pak Heru ini bisa lebih turun ke lapangan, lebih menemui lansia-lansia yang kira-kira banyak membutuhkan, lebih seperti itu. Karena yang saya lihat sekarang ini banyak yang program-program itu salah sasaran, tidak tepat sasaran. Tidak tepat sasaran. Contohnya apa itu, Bro? Contoh. Ini pengen tahu juga nih kita ya. Contoh. Di masyarakat. Banyak contoh di RT saya aja ya. Di RT saya aja itu lansia dari 16 lansia. Itu dari tahun kapan hanya 2 yang mendapatkan bantuan. Betul. Dimana masih banyak yang harusnya lebih layak mendapatkan. Ada juga yang menurut saya ini nggak wajib dapat nih. Justru dapat. Iya. Gitu. Jadi PJ yang sekarang nih Pak Heru kalau bisa lebih baik menata, lebih oke. Satu hal lagi nih, Bro. Ini Siap. kita ya Bro and Sis ya, kita memang pembicaraan ini, diskusi ini santai, tapi ya agak-agak nyikut-nyikut dikit ya, tapi tentunya ini masih dalam koridor-koridor yang bisa menunjukkan bahwa kita tetap ya menjaga yang namanya ada hal-hal etis gitu ya. Kita tidak bermaksud untuk membanding-bandingkan, ya kan? Yang seperti lagu itu gimana? Jadi banding-banding. Jadi banding-banding ya. Nah, itu Bro and Sis. Satu hal lagi nih, kita mau tahu pendapat dari ya bro di sini, abang-abang kita di sini. Ini terkait kalau pernah yang tersiar juga ya TGUPP. Nah, tim gubernur untuk percepatan pembangunan. Nah, pada saat PJ ini ya PJ gubernur ya Pak Heru waktu ditanyakan masih perlu nggak ini kurang lebih 72 lah yang tadinya di gubernur sebelumnya ini gubernur AB lah ya. Nah ini PJ gubernur kita ini pintar ngejawab atau apa ya, jadi beliau bilang saya akan memanfaatkan sumber daya manusia yang ada di dinas-dinas. Jadi dia nggak bilang TGUPP itu gimana gitu ya. Nah, yang ada yang ini yang gua lihat nih, sepertinya TGUPP itu raib. Nah, sepertinya seperti itu. Artinya PJ gubernur tidak lagi memakai TGUPP. Nah, maksudnya di sini ya dari teman-teman ini bro ini ya walaupun ya kayaknya TGUPP itu makhluk apa sih gitu ya. Nah, pernah nggak sih merasakan yang zamannya gubernur yang tadi saya bilang gubernur AB, TGUPP itu tim gubernur untuk percepatan pembangunan, apanya sih yang dipercepat atau apa sih yang pernah dengar ya? Coba dari Bro Gerald dulu nih selaku ini nih pelayan di tingkat paling bawah nih di masyarakat nih. Nggak tahu ini apa ada hubungannya dengan pengajuan program musrembang. Musrembang Untuk kelas RT. Iya. Musyawarah rencana pembangunan. Iya, apakah menyangkut dengan ini saya kurang tahu. Cuman yang pasti selama saya menjadi RT mengajukan musrembang, puji Tuhan alhamdulillah nggak ada yang lolos bro. Nggak ada yang lolos. Tapi masih puji Tuhan ya. Masih alhamdulillah ya. Harus bersyukur dalam keadaan apapun. Tapi gini, ini bukan saya nggak dapat inilah ya, nggak dapat message. Dari Bang Agus juga nggak ada ya. Musrembang itu berapa kali saya ajukan, nggak pernah ada progresnya. Sampai saya ketemu Bang Agus,
penopingan pohon bang. Oh iya. Di bantaran Kali Ciliwung. Betul. Ya. Setelah reses itu ya. Ya. Agus reses, saya ada pengaduan terkait dengan musrembang itu dari penebangan pohon, saluran air, sampai dengan pengaspalan jalan. Itu sebelumnya di Musrembang. Ya. Sampai berapa kali? Dari Coba terus. 2016 bang. Dari 2016 kalau nggak salah itu setiap tahun deh. Setiap tahun itu selalu ada musrembang. Sejak 2016. Dari 2016 saya naik jadi RT. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 7 tahun ya? Ya. Ya Bang Agus yang bikin gebrakan air. Nggak harus sampai menunggu 7 tahun tadi? Nggak harus. Keren. Iya ya? Keren. Waduh, makasih nih. Sama-sama Bang. Gerald. Itu kerja nyata. Itu yang dibutuhkan sebenarnya. Jadi nggak perlu ada nggak ada tim dewan untuk nah itu lebih penting kayaknya. Itu lebih penting. Oh iya. Oh, mendingan itu ya harusnya ya, yang di ini ya, yang digerakin dibuat ya. Lebih konkret. Lebih konkret ya. Oh iya. Nah ini sekarang dari teman kita yang mewakili komunitas milenial ya, tetap dalam tadi TGUPP ya yang perlu tadi saya sampaikan dengan dengan santun lah ya. PJ Gubernur menyampaikan saya akan memanfaatkan, memaksimalkan sumber daya manusia yang ada di dinas-dinas. Maksudnya mungkin ya kalau memang untuk nanggulangin banjir ya sumber daya air yang digerakin, mungkin diaktifin, lebih giat lagi gitu. Nah ini dalam arti kata, dalam tanda petik dia mau menyatakan TGUPP itu dia tidak butuh, atau memang ini kalau bahasa santun gini wong Jowo kayaknya yang ngerti ya. Atau memang dia mau bilang ya nggak usah pakai juga gua ini ada sulit ditafsirkan. Iya, kalau bahasa milenialnya gimana nih bro ini? Ini perlu juga ini dari teman-teman milenial ini. Iya. Kalau soal TGUPP ya bro, mungkin tadi ya sama Bro Gerald, kayaknya kurang kelihatan gitu dampaknya buat masyarakat DKI. Untuk milenial juga ya. Iya. Padahal itu kan hampir semua bidang tuh mereka semua tuh bidang. Kita aja mungkin bingung gitu apa wewenangnya dari TGUPP, terus juga ya mungkin jawaban dari Pak Heru soal ya lebih memaksimalkan dinas-dinas itu tepat sih kayaknya. Lebih tepat ya. Untuk manfaatin dinas-dinas yang ada gitu. Dibanding kita nambah lagi tim akan kayaknya lebih meribetkan birokrasi gitu, nambah lagi. Meribetkan dan itu tadi APBD kita digerogotin, ya kan? Ya. Sementara tadi yang dinas itu kan memang per bulannya diberikan penggajian, fasilitas. Itu aja dimaksimalkan. Iya kan? Ya, kalau perlu memang ditingkatkan lagi. Ditingkatkan lagi. Mendingan mereka mungkin ya agak ditambah buat tunjangannya gitu ya. Tapi lebih diaktifkan supaya mereka benar-benar lebih berkinerja, lebih baik lagi. Daripada tadi ya kalau bisa dibilang ini masih dipakai dah, ya kan? Ikutan. Padahal seperti yang kita lihat juga tadi disampaikan, ya kan, apa yang dikerjakan itu dilakukan, gitu kira-kira bro ya? Iya dan kayaknya juga dari dinas-dinas juga yang memang lebih dekat sama masyarakat gitu, lebih berinteraksi langsung sama masyarakat, kayaknya lebih bagus. Nah ini bro Ensis ya, ini juga perlu kita yang terakhir ini yang penting ini. Otokritik. Nah tadi sempat sudah disinggung ya apa yang sudah dilakukan Dewan ya, saya juga berterima kasih, tapi itu memang hal yang normal lah, hal yang biasa. Nah mungkin dari ini dulu Bro Fikri, sebenarnya dalam hal kalau kita katakan di pemerintahan kan sebenarnya eksekutif dan legislatif kan ini nih saling beriring, dua-duanya pemerintahan. Nah, coba mungkin ada kritiknya ya
dewan yang sekarang ini ya, ini kritik sehat loh ini ya Bro Ensis ya. Dewan yang sekarang ini ya silakan, mungkin ada beberapa contoh praksi lebih baik dalam PJ ini ya, dalam PJ yang sekarang ya, gubernur yang sekarang lebih baik tetap mengkritik terus, atau memang ya karena memang bisa dikatakan PJ gubernur ini tidak berpolitik gitu ya kira-kira ya, karena dia kan memang ini pelayan pegawai negeri. Nah untuk dewan ini kira-kira lebih tepatnya ya katakanlah dulu ya Partai Solidaritas Indonesia lah masih tetap mengkritik terus-terusan ya kan, atau memang sudah saatnya bersinergi melakukan berbagai kegiatan yang bisa mensejahterakan warga. Coba ini dari milenial perlu nih kita tunggu nih ya kan, baru nanti ke Bang Gerald nih. Iya karena gue pengamat PSI di DPRD DKI DPRD DKI Jakarta juga gitu kan. Sering yang semasanya Gubernur Anies kan PSI memang mengambil posisi sebagai oposisi gitu kan, untuk kasih kritik dan juga menjalankan fungsi pengawasan gitu. Kayaknya sebagai legislatif, sebagai anggota dewan tetap menjalankan fungsi pengawasannya itu sih ke siapapun gubernurnya. Kayaknya sama apa yang dilakukan PSI di masa gubernur sebelumnya itu diterusin aja gitu bro. Diterusin ya. Karena udah bagus sebagai anggota dewan menjalankan fungsinya tuh seperti itu. Kan di masa Pak Anies juga PSI melakukan kritik-kritiknya kan juga ada dasarnya gitu. Ada datanya juga gitu. Sampai akhirnya bisa mengkritik, walaupun juga nanti kalau ada hal-hal yang harus dikolaborasikan, harus didukung program kerja dari gubernurnya, ya PSI kan mendukung juga akhirnya gitu kan. Nah itu sih kalau ada program yang memang baik untuk warga DKI didukung gitu. Tapi kalau untuk sesuatu yang memang dirasakan belum pas ya, belum mensejahterakan artinya untuk warga DKI, itu dikritik. Iya. Seperti yang sudah dilakukan PSI selama sebelumnya ini gitu. Iya. Dilakukan aja terus gitu. Berarti dari Bro Gerald ini, dari Bung Gerald ini ya pesan dan kesan lah ini. Pesannya apa untuk ya kan tadi dikatakan kita awal-awalnya mengkritik gubernur sebelumnya AB ya, dari teman-teman fraksi PSI. Nah, apa nih pesannya nih supaya tetap tadi dikatakan ya tetap berkesinambungan, tidak dikenal jagoan kritik gitu kan. Siapapun gubernurnya tetap kritik gitu kan. Nah, gimana nih Bung Giral nih? Kunci cuma satu bang, komunikasi bang. Komunikasi. Betul. Baru dapat nih komunikasi. Iya dong, komunikasi itu. Komunikasi itu. Intinya seperti Bang Agus sama PJ. Intinya kerjanya sama, maksudnya tujuannya sama untuk menjadikan Jakarta lebih baik. Iya. Punya niat yang sama ya. Nah, intinya harus menjalin komunikasi yang baik. Gitu aja. Biar bisa nemu satu inovasi yang baik, jadi jalannya juga enak bang. Jalannya asik. Jadi kayak Bro Agus, oke, PSI saya suka sekali. Dari kerja nyata, bener bang? Iya. Siap diawasi, nyata kok itu. Siap kerja, nyata. Siap diawasi. Dari Bang Agus di Komisi A, saya merasakan itu. Pendudukan kalau nggak salah bang. Betul. Duk Capil ya. Capil ya. Iya. Itu. Tadinya banyak bermasalah bang. Bang Agus masuk pertama kali di wilayah saya. Kebetulan saya juga punya masalah dengan itu. Iya. Akte perbaikan akte kalau nggak salah. Iya. Cukup 2 jam. 2 jam selesai. Oh iya benar. 2 jam selesai. Kedua. Nah itu bro, ingat ya, pernah saya sampaikan juga TL 1 kali 24 jam. Jadi TL itu tindak lanjut. Nah ini tadi yang disampaikan sama Bung Gerald. Ya, lanjut Bung Gerald.
Sampai sekarang di Komisi D. Komisi D. Pembangunan ya Bang? Pembangunan. Benar. Nah. Itu Bang Agus juga nggak ada informasi ke saya dari komisi A. Iya. Tiba-tiba Bang Agus ada di di Komisi D. Saya juga merasakan juga, gitu kan? Oh. Jadi waktu nggak diberitahu nggak atau tidak ada terinformasikan pindah ke D, mungkin pemikirannya belagu ini bisa noping pohon, bisa gitu kali ya, bisa jalan-jalanan dirapikan. Waktu itu soundingnya dari timnya Bang Agus, tiba-tiba tiba-tiba bilang Bang Agus sekarang di Komisi D. Oh, di Komisi D, angkat pembangunan, cakep. Ya udah, nopingan pohon, pengaspalan jalan, selesai. Ya setelah reses itu kan Bang Agus. Iya. Tiba-tiba besoknya survei, lusa aspal, Oh. lusa topping pohon. Langsung tindak lanjut. Iya. Berharap sih bisa begitu dengan PJ yang sekarang Pak Heru itu bisa turun sendiri langsung ke lapangan, bisa lihat kondisi di lapangan seperti apa. Iya. Sip. Kayaknya sama ini juga bro, kalau misalkan kita punya gubernur yang tadi siap kerja, siap diawasi juga, kayaknya bisa mempermudah kerja Bro Agus juga nih. Iya, benar. Jadi nggak dukung, perlu TDUPP ya, tim dewan untuk percepat ya. Oh iya. Gitu sih. Iya. Ya itu Bro Ensis ya, bincang-bincang santai kita kali ini, pembahasan dengan sesuatu yang segar juga. Semoga bisa bermanfaat buat Bro Ensis ya. Kedepannya kita akan tingkatkan bagaimana info-info yang aktual ya tersampaikan juga buat Bro Ensis, dan tentunya warga DKI ini yang benar nih sekarang ini ya, warga DKI perlu didengar nih ya, maju kotanya bahagia warganya yang sekarang ya, bukan yang kemarin ya. Oke, sip, lanjut Gus. Siap. Nyentul dikit nih. Nyentul banyak. Oh ya, masih pakai. Betul. Iya, sampai RT juga kita tarik kemarin milenial. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Mantap. Oke. Terima kasih. Tadi pemikiran aku yang ini perlu juga ini dari teman-teman milenial ini. Iya. Kalau soal TGUPP ya bro, mungkin tadi ya sama Bro Geral, kayaknya kurang kelihatan gitu dampaknya buat masyarakat DKI. Untuk milenial juga ya. Iya. Padahal itu kan hampir semua bidang tuh mereka tuh ada itu. Kita aja mungkin bingung gitu apa wewenangnya dari TGUPP, terus juga ya mungkin jawaban dari Pak Heru soal ya lebih memaksimalkan dinas-dinas itu tepat sih kayaknya. Lebih tepat ya. Untuk manfaatin dinas-dinas yang ada gitu. Dibanding kita nambah lagi tim akan kayaknya lebih meribetkan birokrasi gitu, nambah lagi. Meribetkan, dan itu tadi APBD kita digerogotin, ya kan? Ya. Sementara tadi yang dinas itu kan memang per bulannya diberikan penggajian, fasilitas. Itu aja dimaksimalkan. Iya kan? Ya, kalau perlu memang ditingkatkan lagi. Mendingan mereka mungkin ya agak ditambah buat tunjangannya gitu ya, tapi lebih diaktifkan supaya mereka benar-benar lebih berkinerja, lebih baik lagi daripada tadi ya kalau bisa dibilang ini masih dipakai dah ya kan, ikutan, padahal seperti yang kita lihat juga tadi disampaikan ya kan, apa yang dikerjakan gitu dilakukan gitu kira-kira bro ya. Iya, dan kayaknya juga dari dinas-dinas juga yang memang lebih dekat sama masyarakat gitu, lebih berinteraksi langsung sama masyarakat, kayaknya lebih betul. bagus. Nah ini Bro Ensis ya, ini juga perlu kita yang terakhir ini yang penting ini otokritik ya, otokritik. Nah tadi sempat sudah disinggung ya apa yang sudah dilakukan Dewan ya, saya juga
berterima kasih, tapi itu memang hal yang normal lah, hal yang biasa lah. Nah mungkin dari ini dulu Bro Fikri, sebenarnya dalam hal kalau kita katakan di pemerintahan kan sebenarnya eksekutif dan legislatif kan ini nih saling beriring, dua-duanya pemerintahan. Nah coba mungkin ada kritiknya ya, dewan yang sekarang ini ya, ini kritik sehat loh ini ya Bro Insis ya, dewan yang sekarang ini ya silakan mungkin ada beberapa contoh praksi lebih baik dalam PJ ini ya, dalam PJ yang sekarang ya, gubernur yang sekarang lebih baik tetap mengkritik terus atau memang ya karena memang bisa dikatakan PJ gubernur ini tidak berpolitik gitu ya kira-kira ya, karena dia kan memang ini pelayan pegawai negeri. Nah untuk dewan ini kira-kira lebih tepatnya ya katakanlah dulu ya Partai Solidaritas Indonesia lah masih tetap mengkritik terus-terusan ya kan, atau memang sudah saatnya bersinergi melakukan berbagai kegiatan yang bisa mensejahterakan warga. Coba ini dari milenial perlu nih kita tunggu nih ya kan, baru nanti ke Bang Gerald nih. Karena gue pengamat PSI di DPRD DKI Jakarta juga gitu kan. Sering yang semasanya Gubernur Anies kan PSI memang mengambil posisi sebagai oposisi gitu kan, untuk kasih kritik dan juga menjalankan fungsi pengawasan gitu. Kayaknya sebagai legislatif, sebagai anggota dewan tetap menjalankan fungsi pengawasannya itu sih ke siapapun gubernurnya. Gitu. Kayaknya sama apa yang dilakukan PSI di masa gubernur sebelumnya itu diterusin aja gitu bro. Diterusin ya. Karena udah bagus sebagai anggota dewan menjalankan fungsinya tuh seperti itu. Kan di masa Pak Anies juga PSI melakukan kritik-kritiknya kan juga ada dasarnya gitu, ada datanya juga gitu, sampai akhirnya bisa mengkritik, walaupun juga nanti kalau ada hal-hal yang harus dikolaborasikan, harus didukung program kerja dari gubernurnya, ya PSI kan mendukung juga akhirnya gitu kan. Nah itu sih kalau ada program yang memang baik untuk warga DKI didukung gitu. Tapi kalau untuk sesuatu yang memang dirasakan belum pas ya, belum mensejahterakan artinya untuk warga DKI, itu dikritik. Iya. Seperti yang sudah dilakukan PSI selama sebelumnya ini gitu. Dilakukan aja terus gitu. Berarti dari Bro Gerald ini, dari Bung Gerald ini ya pesan dan kesan lah ini. Pesannya apa untuk ya kan tadi dikatakan kita awal-awalnya mengkritik gubernur sebelumnya AB ya, dari teman-teman fraksi PSI. Nah, apa nih pesannya nih supaya tetap tadi dikatakan ya tetap berkesinambungan, tidak dikenal jagoan kritik gitu kan. Siapapun gubernurnya tetap kritik gitu kan. Nah, gimana nih Bung Gerald nih? Kunci cuma satu bang, komunikasi bang. Komunikasi. Betul. Baru dapat nih komunikasi. Iya dong, komunikasi itu. Komunikasi itu. Intinya seperti Bang Agus sama PJ. Intinya kerjanya sama, maksudnya tujuannya sama untuk menjadikan Jakarta lebih baik. Iya, punya niat yang sama ya. Intinya harus menjalin komunikasi yang baik. Gitu aja. Biar bisa nemu satu inovasi yang baik, jadi jalannya juga enak bang. Jalannya asik. Jadi kayak Bro Agus, oke, PSI saya suka sekali. Dari kerja nyata bener bang. Siap diawasi, nyata kok itu. Siap kerja, siap diawasi. Dari Bang Agus di Komisi A, saya merasakan itu. Pendudukan kalau nggak salah bang. Betul. Penduduk capil ya. Capil ya. Iya. Itu. Tadinya banyak bermasalah bang. Bang Agus masuk pertama kali di wilayah saya.
kebetulan saya juga punya masalah dengan itu gitu kan. Iya. Akte perbaikan akte kalau nggak salah kan? Iya, iya. Cukup 2 jam. 2 jam selesai. Oh iya benar. 2 jam selesai. Kedua, nah itu bro, ingat ya, pernah saya sampaikan juga TL 1 kali 24 jam. Jadi TL itu tindak lanjut. Nah ini tadi yang disampaikan sama Bung Geral. Ya, lanjut Bung Geral. Sampai sekarang di Komisi D. Komisi D. Pembangunan ya Bang? Pembangunan, benar. Nah. Itu Bang Agus juga nggak ada informasi ke saya dari komisi D. Iya. Tiba-tiba Bang Agus ada di Komisi D. Saya juga merasakan juga gitu kan. Jadi waktu nggak diberitahu atau tidak ada terinformasikan pindah ke D, mungkin pemikirannya belagu ini bisa noping pohon, bisa gitu kali ya, bisa jalan-jalanan dirapikan. Waktu itu soundingnya dari timnya Bang Agus tiba-tiba tiba-tiba bilang Bang Agus sekarang di Komisi D. Oh di Komisi D apa pembangunan? Oh cakep ya udah penopingan pohon, pengaspalan jalan selesai. Setelah reses itu kan Bang Agus tiba-tiba besoknya survei, lusa aspal, lusa topping pohon, langsung tindak lanjut. Iya. Berharap sih bisa begitu dengan PJ yang sekarang Pak Heru itu bisa turun sendiri langsung ke lapangan, bisa lihat kondisi di lapangan seperti apa. Iya. Sip. Kayaknya sama ini juga bro, kalau misalkan kita punya gubernur yang tadi siap kerja, siap diawasi juga, kayaknya bisa mempermudah kerja Bro Agus juga nih. Iya, benar. Jadi nggak dukung, perlu TDUPP ya, tim Dewan untuk percepat ya. Oh iya. Gitu sih. Iya. Ya itu Bro Ensis ya, bincang-bincang santai kita kali ini, pembahasan dengan sesuatu yang segar juga. Semoga bisa bermanfaat buat Bro Ensis ya. Kedepannya kita akan tingkatkan bagaimana info-info yang aktual ya tersampaikan juga buat Bro Ensis, dan tentunya warga DKI ini yang benar nih sekarang ini ya, warga DKI perlu didengar nih ya, maju kotanya bahagia warganya yang sekarang ya, bukan yang kemarin ya. Oke, sip, lanjut Gus. Siap.